Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang muhtadin, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya dan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mari kita dengar kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biasa disapa dengan panggilan Emma. Izinkan saya membagi tentang pengalaman saya, bagaimana tentang pergumulan saya, di mana saat pergumulan itu saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi ini saya sedikit grogi ya, karena ini adalah video pertama saya setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan ini menjadi video kesaksian saya yang pertama. Izinkan saya sebelum lanjut jauh ke depan, saya mau membagikan singkat tentang latar belakang saya. Saya berasal dari latar belakang saya itu dulu saya seorang Muslim, dan hanya baru saya sendiri saja yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya dibaptis bulan Januari tanggal 26 2020. Belum 2 tahun, dan saya sangat bersuka cita sekali karena bulan ini saya merayakan Natal kedua saat saya lahir baru. Saya sungguh bersuka cita sekali. Jadi pengalaman saya di sini, saya hanya mau membagikan pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya dalam setiap pergumulan saya. Mungkin nanti saya akan buat video bagaimana perjumpaan saya secara pribadi saat sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi kita hidup ini tidak jauh daripada problem. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Orang mati aja punya masalah. Masalahnya nanti di akhirat, ya kan? Hidup kekal di surga apa di neraka begitu. Jadi setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya membaca kitab suci, Taurat dan Injil, Alkitab. Saya baca itu dan saya baca berulang-ulang. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak pengajaran yang tidak saya dapatkan di dalam dunia ini. Saya itu suka baca buku, banyak buku-buku yang saya baca gitu, tapi tidak ada satupun pengajaran yang saya dapat yang luar biasa selain daripada Alkitab. Kenapa? Karena hanya Alkitablah firman Allah secara langsung. Jadi setelah saya membaca firman Tuhan itu, saya mengerti gitu. Oh, ternyata mengikut Kristus itu memikul salib. Mengikut Yesus itu tidak mudah. Mengikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib. Akan banyak saya setelah membaca firman itu, saya mengerti, oh iya, ya Tuhan Yesus siapkan saya untuk setiap pergumulan yang saya hadapi. Saya mau hadapi itu semua bersama Tuhan. Karena saya tahu saat saya tahu di depan bakalan banyak masalah. Tapi saat saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan mampukan saya untuk melewati itu semua. Jadi setiap apapun pergumulan yang saya hadapi, saya selalu mengucap syukur. Sebab
apakah kita mau menerima yang baik-baik saja? Di dalam kitab Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, yang tidak baik kita tidak mau menerimanya? Ya, saya setelah membaca itu, firman hidup gitu. Firman itu benar-benar luar biasa, karena setiap saya mengalami pergumulan-pergumulan, firman yang telah saya baca itu hidup gitu. Saya langsung diingatkan, oh iya, apakah saya mau menerima yang baik saja, yang tidak baik saya tidak mau terima? Ya Tuhan, saya bersyukur dengan apapun yang saya pergumulkan, saya akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Jadi saya, bukan berarti saya senang akan masalah itu, enggak. Jadi ya saya bersyukur, karena apa? Setiap hal pergumulan berat yang saya berpikir ya seakan-akan tidak ada jalan keluar, saya datang kepada Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Karena saya datang bukan kepada Tuhan yang salah, saya datang kepada Tuhan yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur mengenal Tuhan yang benar dalam hidup saya. Saya akan membagikan satu hal. Banyak hal yang sudah saya alami yang tidak bisa saya ceritakan dalam video singkat ini karena panjang, durasinya akan panjang kalau saya ceritakan semuanya. Saya cerita satu hal pengalaman saya. Jadi 3 bulan yang lalu, bulan 3 bulan Maret, berarti bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 bulan yang lalu saya sakit. Saya kena positif COVID, satu keluarga. Saya positif COVID, setelah 5 hari saya merasakan sakit. Jadi kan begini, kalau kita COVID itu kan dianjurkan untuk olahraga. Jadi saya olahraga, main bulu tangkis pagi-pagi dan sore hari. Setelah 5 hari perut saya sakit setelah bangun tidur pagi itu. Saya ini udah pernah melahirkan. Ibu-ibu yang udah pernah melahirkan pasti tahu rasanya seperti apa. Dan pada saat itu saya merasakan sakitnya lebih sakit daripada melahirkan. Luar biasa sakitnya. Dan saya sampai tidak bisa bergerak. Saya cuma bisa saking sakitnya saya nangis. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya udah kayak mau meregang nyawa gitu loh. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan saya Tuhan. Angkat sakit penyakit ini Tuhan. Jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa saya. Angsur-angsur sakit itu sudah mulai, yang saya rasakan sakit itu sudah mulai berkurang. Dan setelah berkurang, ada yang menolong saya di rumah dan mengurut perut saya. Kalau bahasa di tempat tinggal saya saat ini tuh dikatakan diangkel. Jadi hari-hari apa itu ya namanya, peranakan itu diangkat ke atas gitu, diurut perut saya, dipiles. Saya nggak tahu posisi sakit saya itu apa gitu. Nah sorenya sakitnya mulai datang lagi dan akhirnya saya ke dokter. Saya di USG 2 tempat, saya USG dan dua tempat itu mengatakan bahwa saya KET, dalam bahasa medisnya itu hamil di luar kandungan dan sudah pendarahan di perut. Saya harus dioperasi segera. Malam ini juga harus diopnam, terus besok pagi sudah harus dioperasi. Dokternya bilang begitu. Dokternya gak ada yang mau operasi saya pada saat itu. Saya bergumul sekali. Saya sedih. Kenapa? Antara dokter ke dokter ini membuat saya dilema. Kenapa? Dokter di mana tempat saya USG berkata, ibu harus segera dioperasi. Sedangkan saya menanyakan dokter-dokter untuk menangani saya untuk dioperasi, tidak ada yang sanggup untuk operasi saya pada saat itu. Saya sedih begini, kalau saya tidak segera dioperasi, dokternya bilang saya bisa lewat. Oh, saya pikir itu cukup
mengerikan saya dengarnya gitu. Jadi ya saya pada saat itu mulai stres dengan kata-kata dan situasi yang saya hadapi. Saya mulai tegang dan sakit itu datang lagi, dan saya mulai susah bernafas. Istilah kalau baterai itu tinggal satu balok gitu loh. Dan bahasa di tempat tinggal saya itu bedesing namanya di telinga itu, dan itu kuat sekali. Saya berpikir ngomong sama Tuhan, saya bilang, apakah ini waktunya saya Tuhan? Apakah seperti ini rasanya mau mati? Saya bilang gitu. Tapi saya tidak takut Tuhan. Walaupun saya mati, saya tidak takut sebab Engkau menyambut saya di surga. Kalaupun Engkau masih memberikan saya kesempatan Tuhan, masih ada keluargaku yang belum Engkau selamatkan, masih banyak saudara-saudaraku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai aku Tuhan, saya bilang begitu. Berikan pertolongan Tuhan. Saya bawa dalam doa. Engkau lihat Tuhan, saya bilang, tidak ada dokter yang mau operasi saya Tuhan. Malah setiap dokter berkata, selesaikan dulu covidnya harus negatif dulu, baru bisa dioperasi. Bayangin saudara, saya posisi pada saat itu baru 5 hari setelah dinyatakan positif COVID. Sedangkan untuk membutuhkan waktu untuk negatif itu bisa 2 minggu, 14 hari. Sedangkan saya tidak bisa nunggu selama itu. Saya besoknya juga harus segera dioperasi karena sudah pendarahan di perut. Lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kalau memang seandainya saya masih Engkau mau selamatkan, buka jalan Tuhan. Engkau gerakkan hati dokter, satu dokter aja Tuhan yang mau menerima saya untuk dioperasi, menangani saya untuk dioperasi. Setelah saya berdoa, tiba-tiba langsung masuk telepon. Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-10 mengatakan, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan.